Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada teman-teman semua. Zoom meeting akan kita mulai dan akan dipandu oleh Miss Tika Rizky Nafidin. Kepada yang bersangkutan, saya persilakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di webinar TOEFL Prediction bersama UKLC Uniska Kediri. Salam kenal semuanya, nama saya Vika Arizkina Fihima. Saya di sini bersama Mas Fikri selaku tim UKLC Uniska Kediri akan memandu dan juga menjelaskan terkait webinar yang akan kita laksanakan nantinya ya. Dan terima kasih banyak untuk semuanya telah meluangkan waktu berkumpul di sini dalam webinar ini. Mungkin ada beberapa juga yang bertanya-tanya ya, tujuannya apa sih webinar ini nanti? Terus kita dapat apa di webinar ini gitu ya. Nah, tujuannya itu tentu saja nanti kita di sini, saya sama Mas Fikri juga akan memberikan pemahaman tentang struktur TOEFL prediction. Selain itu, kita juga akan memberikan tips dan trik dalam pengerjaannya, juga akan memberikan penjelasan terkait teknis bagaimana sih nanti pengerjaan soalnya di TOEFL prediction-nya yang diadakan UKLC ini. Lalu juga nanti akan ada step by step-nya ya. Cara masuk ke webnya seperti apa, pengerjaan seperti apa, ada berapa jenis soal, dan terkait sertifikat juga dan lain-lain. Nanti terakhirnya kami pasti akan membuka sesi Q&A juga untuk teman-teman, Bapak Ibu, dan semuanya yang ingin bertanya terkait prosesnya seperti apa. Tuh. Ini layarnya untuk PPT-nya kurang besar atau gimana ya? Atau kita perlu di... Apakah PPT-nya cukup terlihat atau perlu kita perbesar lagi ya? Gimana Mas Fikri? Di Zoom aja? Ya, sudah cukup. Oke, Kak. Di slideshow? Bisa ya? Oh bisa, gini aja guys. Oke. Nah, seperti yang kita tahu ya, kenapa kok ada TOEFL prediction atau tes internasional bahasa Inggris lain sebagainya ya, seperti TOEFL atau enggak ada IELTS dan lain sebagainya, itu kenapa sih harus ada itu? Karena kan bahasa Inggris itu kan termasuk bahasa internasional. Jadi misalkan kita mau bekerja di perusahaan internasional atau mau bekerja di luar negeri atau mau kuliah di luar negeri atau mau lanjut kuliah S3 itu kan kita juga akan dimintai skor TOEFL atau skor IELTS kita itu untuk melihat kemampuan bahasa Inggris kita seperti apa. Terus kita melalui bahasa Inggris kita juga bisa mengakses informasi, ilmu pengetahuan, juga untuk peluang akademik yang lebih luas. Kita juga bisa mengembangkan karir kita karena seperti yang kita tahu juga untuk daftar ASN atau PNS itu kan kita juga dimintai hasil tes TOEFL kita ya. Lalu berikutnya kemampuan adaptasi di dunia digital. Kebanyakan jurnal-jurnal itu juga ditulisnya dalam bahasa Inggris. Lalu yang terakhir adalah terkait peningkatan diri dan wawasan global gitu. Nah, sebenarnya kan untuk TOEFL sendiri itu kan ada dua macam ya. ITP sama IBT. Nah, TOEFL prediction yang ada di Pusat Bahasa ini atau UKLC Uniska ini itu nanti sama dengan TOEFL ITP secara strukturnya. Kalau TOEFL ITP berarti nanti kita fokusnya itu ke tiga aspek atau tiga section ya. Tentang listening, lalu structure and written expression, setelah itu yang terakhir itu adalah reading. Sedangkan IBT yang kita tahu adalah untuk tes kemampuan untuk semua skill ya. Mulai dari listening, lalu reading, kemudian lanjut ke writing, dan yang terakhir itu speaking. Gitu. Selama proses saya menjelaskan, semisal ada pertanyaan yang ingin disampaikan gitu ya, daripada nanti misalkan instruksi sebentar gitu, boleh diketik di ruang obrolan ya, nanti pasti saya baca satu persatu dan akan dijawab saat sesi Q&A nanti berlangsung. Jadi yang mau bertanya saya izinkan, silahkan langsung lewat ruang obrolan saja.
Oke, mungkin ada pertanyaan terkait mengapa sih harus ambil tes bahasa Inggris itu di UKLC gitu ya? Karena tes UKLC ini resmi dari lembaga terkemuka, jadi kita itu ada kerjasama dengan ini ya, dengan British Council. British Council itu jadi dia yang membawahi lembaga terkait English Score sama IELTS ya, ya kayak ya IELTS satunya lagi. Jadi kita ada ya resmi ya. Terus ini juga termasuk lembaga dari kampus juga dan ada sertifikatnya. Terus ada juga kita mengadakan tes gratis ya terkait seperti TOEFL prediction ini dan juga misal pun ada tes itu biayanya juga terjangkau. Lalu tesnya bisa dilaksanakan secara online, otomatis itu fleksibel, praktis dan cepat. Karena kita bisa juga menentukan jadwal ya, kita bisa ambil tesnya kapan gitu. Jadi tergantung waktu luang Bapak Ibu atau teman-teman sekalian. Yang berikutnya format tesnya itu modern ya, modern karena kita pakai web dan eh, minim paper base ya, dan user friendly karena mudah diakses dan juga mudah untuk dipergunakan. Terus tes yang kita gunakan itu bisa dipakai untuk umum ya, semisal untuk daftar ASN atau misalkan buat syarat ngelamar kerja itu juga bisa, atau mungkin buat mahasiswa atau profesi lain ya, buat guru juga bisa. Terus sertifikat juga tentu saja banyak manfaatnya ya. Yang terakhir itu sertifikatnya ada yang gratis, juga ada yang berbayar. Tuh. Nah, ini yang perlu dipersiapkan sebelum mengadakan tesnya ya, untuk tes kita. Nanti yang TOEFL prediction itu yang pertama, Bapak Ibu dan teman-teman sekalian itu bisa menggunakan perangkat baik HP ataupun laptop, bebas ya, senyamannya saja. Yang kedua, pastikan bahwa internetnya itu koneksinya stabil. Kalau misalkan pakai WiFi, ya pastikan stabil. Terus juga walaupun pakai WiFi kan kadang ada kendala ya, mungkin mati listrik atau mungkin listriknya turun daya gitu ya. Sehingga di tengah-tengah tesnya mungkin aja bisa berhenti. Mungkin bisa alternatif kedua juga harus isi paketan ya gitu. Paket datanya juga harus terisi gitu ya. Karena kita nggak tahu nanti ada trouble apa misalkan sama WiFi-nya. Terus yang ketiga itu kalau bisa ya ini sebenarnya opsional, tapi karena ada listening sectionnya, ada bagian listeningnya itu kalau bisa pakai headset ya, karena biar suaranya terdengar lebih jelas dan tidak terganggu oleh suara-suara lain seperti itu. Ini hanya saran. Kalau nggak punya ya tidak apa-apa gitu. Cukup nanti speakernya mungkin yang volumenya di ini ya dimaksimalkan gitu. Untuk waktu pengerjaannya itu sekitar 2,5 jam, mulai dari listening, structure and written expression sampai reading. Yang terakhir, ya tentu saja niat dan tekad yang kuat untuk memperoleh skor tinggi mungkin ya. Kalau mau persiapan juga boleh belajar-belajar gitu. Kan ada juga kan beberapa aplikasi buat persiapan tes TOEFL gitu kan ada. Mungkin juga bisa belajar di situ. Atau ikut apa namanya ya, coba-coba tes-tes di online dulu ya sebelum sesi TOEFL prediction ini. Nah, berikutnya itu terkait ada berapa jenis soal sih ya? Tadi sudah saya sebutkan 2 kali ya bahwa soalnya itu ada 3 section atau 3 bagian. Yang pertama itu listening, di mana listening ini ada 50 soal. Ada 3 part ya, 50 soal itu ada part A, part B, dan part C. Nah, nanti untuk gambaran soalnya seperti apa? Nah, yang part A itu biasanya dialog ya antara 2 orang gitu. Biasanya kalau di sectionnya ini tuh ada inisial kayak man dan woman gitu aja lah. Biasanya kan pertanyaan gini, what does the man mean gitu atau what does the woman means gitu. Nah, kalau part B itu biasanya oke bentar ke part A dulu aja ya. Part A itu tadi kan ada dialog kan. Nah, biasanya itu satu dialog untuk satu soal dan satu jawaban. Tapi kalau part B sama part C itu kalau part B itu kalau nggak salah monolog, saya takutnya kebalik ya. Kalau part B itu kalau nggak salah monolog, tapi dia monolog panjang, di mana satu monolog itu biasanya ada sekitar 5 pertanyaan gitu. Itu juga berlaku untuk yang part C, tapi kayaknya yang part C itu kalau nggak salah dialog gitu. Cuman tetap saja nanti satu topik itu nanti digunakan untuk beberapa pertanyaan gitu ya.
Terus yang berikutnya, sesi berikutnya itu structure and written expression, ini ada 40 soal. Yang baik, yang soal pertama itu sekitar 15 soal itu adalah incomplete sentence. Jadi nanti Bapak Ibu akan diperlihatkan satu kalimat gitu ya, kalimatnya tidak lengkap. Ada satu bagian dari kalimat itu yang hilang dan Bapak Ibu disuruh melengkapi kalimat itu dengan grammar yang tepat ya. Dengan grammar atau dengan vocab yang tepat dari pilihan jawaban. Biasanya grammar ya. Kayak misalkan harusnya kalimat itu pakai simple present atau harusnya kalimat itu pakainya simple past tense, apa harusnya kalimat itu pakai past perfect tense seperti itu. Nanti dilengkapi dengan grammar yang tepat atau dengan vocab yang tepat tuh. Nah, yang berikutnya itu yang 25 soal lagi itu terkait error analysis. Jadi error analysis itu apa? Jadi nanti akan ada satu kalimat, biasanya kalimatnya cukup panjang ya. Kalimat cukup panjang, di bawah kalimat itu biasanya ada tanda A, B, C, dan D. Itu adalah salah satu di antara A, B, C, dan D itu ada satu kata atau satu frasa itu yang salah. Jadi kita diminta untuk menganalisis mana dari A, B, C, dan D ini yang error. Seperti itu. Nah, yang terakhir itu reading. Ada 50 soal. 50 soal dengan 5 bacaan. Jadi satu bacaan itu terdiri dari 10 soal. Seperti itu. Kalau ada pertanyaan bisa langsung ke ruang obrolan saja ya. Nah, ini ada beberapa tips ya terkait listening comprehension, structure and written expression, dan juga terkait reading nanti ya. Terkait listening comprehension itu seperti yang tadi saya sarankan ya, kalau bisa pakai headset aja karena biar lebih jelas mendengarkannya gitu, biar audionya itu terdengar lebih jelas gitu ya. Lalu yang berikutnya, kalau yang part E itu karena dia dialog, short dialog itu, dan satu dialog atau satu file listening itu untuk satu pertanyaan, itu biasanya fokus saja ke pembicara kedua. Biasanya kan nanti yang pembicara pertama ya, speaker satu itu kan dia akan ngobrol apa gitu, terus ditanggapi sama si speaker keduanya. Nah, nanti akan ada pertanyaan seperti ini, what does the man mean gitu kan. Nah, itu yang jadi kita harus fokusnya ke speaker kedua atau pembicara kedua. Itu tips yang untuk part A. Nah, terus yang bagian part B sama part C itu kan ada satu monolog atau satu dialog yang dimana itu ada beberapa pertanyaannya. Kalau misalkan di TOEFL ITP itu sebenarnya kalau di TOEFL itu kita bisa note taking. Dari yang saya tahu ya kita bisa note taking. Jadi sebenarnya nggak apa-apa kalau mau note taking biar kita nggak lupa juga apa namanya isi dari teks tersebut gitu ya, isi dari listeningnya tersebut. Jadi sebenarnya kalau di TOEFL itu bisa note taking karena waktunya juga lama ya, kita bisa dengerin lebih lama lagi terkait listening atau file audionya. Beda sama IELTS. Kalau IELTS itu kita nggak ada waktu buat note taking dan nggak bisa juga gitu. Kalau TOEFL masih bisa note taking. Tuh. Nah, terus yang berikutnya listeningnya nanti untuk yang TOEFL prediction ini yang dari UKLC itu bisa diputar 2 kali. Jadi tenang saja, misalkan yang pas pertama dengerin kurang fokus gitu ya, nanti bisa denger lagi di bagian yang kedua biar lebih fokus lagi. Terus biasanya kalau listeningnya TOEFL itu ciri khasnya adalah kadang-kadang apa yang ada di dialognya tersebut gitu ya, itu memiliki makna tersirat atau implicit meaning gitu ya, makna tersirat. Jadi di pilihan jawabannya itu kadang nggak ada gitu, pas kita dengerin itu nggak ada di dialognya, tapi kalau misalkan kita paham makna tersiratnya kita bisa jawab, ada di pilihan jawabannya gitu. Jadi biasanya tersirat bentuk apa namanya yang dimaksud gitu dari si speakernya gitu ya. Nah, ini ya prediksi pertanyaan yang muncul. Caranya gimana prediksinya? Itu kita bisa baca dulu jawabannya. Gitu. Jadi dengan membaca jawaban kita kira-kira bisa tahu ini kira-kira nanti pertanyaannya apa, terus yang dimaksud gimana. Jadi kita bisa lebih fokus mendengarkan speakernya. Terus yang berikutnya kita harus fokus pada masalah utamanya atau topik utamanya gitu. Baru nanti ke informasi rinci.
Nah, yang paling penting usahakan jawab semuanya ya, jangan sampai ada yang kosong. Kalau misalkan benar-benar mentok ya udah jawab aja yang paling masuk akal. Kita bisa pakai apa namanya ya, trik untuk mengeliminasi jawaban. Kita bisa mengeliminasi jawaban. Misalkan dari pilihan A, B, C, D itu kita paling nggak yakin jawabannya yang D, kita bisa eliminasi. Terus misalkan kita nggak yakin juga ada yang jawabannya yang C kita nggak yakin, itu kita bisa eliminasi. Jadi kan antara A atau B aja kan, tinggal dua nih, kita masih ragu-ragu. Ya udah daripada waktunya habis, kita nggak jawab, mending pilih salah satu gitu. Ya kalau mentok bisa lah ya ngitung kancing gitu boleh. Yang penting dijawab semua ya. Nah, yang kedua itu tentang structure and written expression. Di sini kita benar-benar harus paham ya kalau written expression itu. Kita harus paham struktur kalimat, kita harus paham itu tensesnya apa gitu ya. Kita juga harus paham bagian yang hilang itu termasuk apa gitu. Kata kerja, atau dia verb, atau dia adjective atau adverb, itu harus paham posisinya ya. Berarti kita harus paham apa part of speech tentu. Terus kita juga bisa memulainya dengan menentukan subjek, predikat, atau verb yang tepat gitu. Nah, ini mungkin tips yang agak aneh ya, mungkin tips yang agak aneh, tapi kadang berhasil saya implementasikan dalam structure and written expression. Biasanya kalau kita itu pernah belajar bahasa Inggris ya, kita pernah belajar bahasa Inggris, walaupun kita kurang paham grammar dan structure dan lain sebagainya, kita belajar bahasa Inggris itu kadang kalau kita salah ya, salah dalam gramatikalnya atau salah dalam strukturnya, kita akan merasa itu aneh gitu kan ya. Nah biasanya saya kalau udah mentok, oh nggak bisa nih, nggak bisa jawab structure and written expression nih, nggak bisa nih, susah gitu ya. Saya akan memilih mana kira-kira jawaban, misalkan saya coba satu persatu ya, A, B, C, D, saya coba satu persatu, saya akan milih mana yang paling pas di lidah saya dan nggak aneh saat diucapkan. Itu jawaban mentok saya ya. Karena kan kadang kita juga bingung gitu loh mau jawab yang apa kalau kita misalkan mentok ya, daripada nggak dijawab ya sudah. Tips yang saya bisa sampaikan itu. Kalau saya soalnya seperti itu biasanya, kalau udah mentok gitu ya, otaknya udah panas gitu, apalagi habis listening section gitu ya, fokus banget dengerin sampai di structure and written expression ternyata bikin pusing juga soalnya. Ya udah, kita cap-cip-cup aja yang paling enak dan paling nggak terdengar, nggak paling aneh gitu ya. Itu yang saya jawab biasanya. Nah, yang berikutnya reading. Kalau reading itu saya selalu memulai dengan pertanyaan. Jadi saya jarang baca teksnya lebih dahulu. Otomatis kita kalau di bagian readingnya TOEFL, karena reading TOEFL itu sangat panjang, dibandingkan IELTS, itu reading TOEFL itu lebih panjang, dan memang readingnya TOEFL itu lebih susah daripada readingnya IELTS ya. Jadi kuncinya itu adalah baca dulu pertanyaannya, baru dicari kata kunci dari pertanyaan itu gitu. Jadi jangan, makanya kalau misalkan baca soal-soal reading itu jangan terlalu lama baca ya. Jadi kita harus cepat-cepat nemuin. Kita bisa pakai teknik skimming and scanning ya. Kita lihat seret gitu. Mana yang kira-kira jawaban dari pertanyaan nomor satu gitu. Ada di paragraf berapa. Temu, dibaca dikit, dipahami, baru jawab. Terus kita juga harus nyari kata kunci. Misalnya pertanyaan apa? Topik sentence. Biasanya what is the topic of the passage above? Biasanya pertanyaan gitu. Pertanyaan pertama itu biasanya gitu. What is the topic of the passage above? Kita disuruh nyari topiknya. Topik itu biasanya nyarinya gini. Kita cari kata-kata yang sering muncul itu pertama. Kedua biasanya ada di paragraf satu. Jadi fokus aja ke paragraf satu. Biasanya gitu. Terus yang berikutnya itu adalah kita harus paham reference. Misalkan kata ganti it itu reverse kemana gitu, kita harus tahu. Terus yang berikutnya itu kita harus apa ya, menambah kosakata kita, karena di reading section itu biasanya paling sering ada pertanyaan sinonim sama antonim. Jadi kita harus memperbanyak kosakata kita. Itu nggak bisa di tips and trick ya, itu cara satu-satunya biasanya adalah memperbanyak kosakata. Atau kalau misalkan mentok kita bisa pakai tekniknya tadi ya, kita bisa pakai teknik eliminasi. Kira-kira yang paling jauh maknanya mana? Nah, karena reading section ini letaknya paling akhir, biasanya orang-orang itu kenapa kok banyak yang skor readingnya itu paling rendah, atau di antara listening sama structure and written expression ya, readingnya kenapa paling rendah? Itu karena saat mengerjakan reading, itu fokusnya sudah hilang. Jadi fokusnya itu dimaksimalkan di bagian listening, terus habis itu udah dimikir
dibuat mikir yang panas gitu ya di bagian structure and written expression, di reading itu fokusnya udah hilang, mungkin juga udah ngantuk. Ya, mungkin itu juga udah ngantuk. Nah, harusnya di reading itu kita benar-benar fokus karena kita baca. Nah, ini tutorial pengerjaannya ya. Eh, untuk Bapak Ibu, ini untuk username sama passwordnya sudah dikirim lewat email masing-masing ya. Nanti bisa dicek. Semisal, kok saya nggak dapat nih emailnya Mbak gitu. Coba dicek di bagian spam. Biasanya email-email itu masuk ke spam juga bisa. Jadi nanti silakan dicek dulu. Kalau di spam juga nggak ada, nanti bisa hubungi admin pusat bahasa. Itu ya. Nah, ini nanti pas kalian buka ya, buka apa nih ini link websitenya itu akan muncul seperti ini ya, UKLC, Uniska Kediri Language Center, ada bagian login. Di sini nanti silahkan masukkan username sama password yang sudah dikirim lewat email, itu ya. Setelah itu baru login. Kalau sudah sesi ini sudah terlewat, itu lanjut. Nah, nanti akan ada informasi sebagai berikut, uji coba gitu kan. Tanggalnya bisa dimulai dari kapan sampai kapan. Gitu. Waktunya 145 menit atau 2,5 jam. Nah, kapan sih nanti kalian Bapak Ibu dan teman-teman sekalian bisa mengerjakannya? Itu mulainya hari Sabtu ini jam 6 sore. Jadi nanti bisa dimulai mengerjakan setelah jam 6 sore sampai paling akhir mengerjakan tuh Senin jam 10 malam. Jadi mohon untuk tidak telat mengerjakan Bapak Ibu. Sayang sekali kalau misalkan nggak mengerjakan atau telat gitu ya. Karena waktunya juga panjang ya. Kita kasih waktu 2 hari. Terakhir Senin jam 10 malam dan dimulainya nanti setelah jam 6 gitu. Jadi tesnya itu sebenarnya bisa dilakuin kapan aja ya. Nanti kalau Bapak Ibu dan teman-teman sekalian free itu bisa langsung dikerjakan. Nah, nanti setelah Bapak Ibu login itu akan ditampilkan sesi ujian aktif dan juga tombol tes kamera serta jaringan. Ini sesi ujian aktif ya, ini bagian ini, terus ini tombol untuk tes kamera. Jadi nanti bisa dicek dulu ya kameranya aktif atau enggak itu. Dan pastikan bahwa kamera itu terlihat dengan jelas. Karena apa? Karena nanti selama pengerjaan itu kamera Bapak Ibu harus nyala terus gitu, nggak boleh mati gitu ya. Jadi kita bisa melihat aktivitasnya apakah ditinggal-tinggal ataukah Bapak Ibu stay fokus di depan kamera. Makanya tadi saya juga sempat menyampaikan bahwa silahkan ambil tesnya pas benar-benar di waktu luang, tidak ada gangguan, tidak ada kegiatan, apapun itu. Benar-benar waktunya senggang gitu lah, waktu istirahat gitu. Nah, setelah tes kamera, nanti tes jaringan ya. Dan harus dipastikan bahwa jaringannya itu kondisinya atau keterangannya itu good, gitu. Bagus jaringannya. Kalau nggak bagus, boleh pindah tempat dulu ya, cari cari tempat yang jaringannya oke gitu. Takutnya nanti pas di tengah-tengah tes berhenti, itu kan bahaya juga ya. Sayang sekali gitu. Ini daftar sesi ujiannya. Nanti setelah melakukan tes kamera dan jaringan, pilih mulai pada sesi ujian aktif yang tersedia. Jadi kalau mau udah siap, Bapak Ibu udah siap, teman-teman sekalian udah siap, mau ambil tesnya benar-benar tidak ada beban apapun ya, baik beban mental maupun beban fisik, bisa nanti mulai tesnya gitu. Nah ini ujian bisa dari selama 3 hari. Tapi usahain ya jangan sampai jam 12 malam lah, jam 10 lah paling telat ya. Kan waktu pengerjaannya kan 2,5 jam gitu. Ujian TOEFL bersifat fleksibel di jam berapa selama dalam tempat yang tersedia, betul. Jika sudah memutuskan untuk mengerjakan ujian, wajib menyelesaikan sampai 140 nomor ya. Tidak diperkenankan untuk sudah klik mulai dan mengerjakan bersalah tiba-tiba keluar karena waktu akan terus berjalan. Ini ya perlu diperhatikan ya Bapak Ibu. Kalau sudah klik mulai, soalnya sudah muncul, itu tolong jangan tiba-tiba keluar. Kalau misalkan gini kan ini Kak jaringannya soalnya nggak bagus jadi tiba-tiba keluar. Nah tadi kan di awal sudah diminta untuk cek jaringan, tuh ya. Karena waktu keluar itu
waktunya terus berjalan gitu. Walaupun keluarnya cuma ini ya, cuma misalkan ngecek WA gitu ya. Maksudnya pindah ke aplikasi lain gitu, ngecek WA, ngecek apapun atau misalkan cuman di ini loh. Kita misalkan lagi buka aplikasinya ya. Terus kita ada WA masuk terus kita thread gini loh. Kita cek notifikasi itu juga bisa mengganggu jalannya tes TOEFL prediction ini gitu. Jadi apa namanya? Jangan keluar-keluar gitu lah. Pokoknya jangan buka yang lain dulu gitu. Boleh nanti sebelum tes diinfokan ke teman-teman dan keluarganya ya. Mohon maaf, saya mau melaksanakan tes TOEFL prediction, mohon jangan diganggu. Boleh seperti itu. Atau misalkan di dalam kamar tesnya, terus di depan pintu kamar ditulis, jangan ganggu, harap tenang, mohon ujian gitu juga nggak apa-apa. Biar nanti ujiannya lancar gitu ya. Terus yang kedua, itu jangan sampai ada soal yang kosong. Satu pun. Nanti kan pas waktu tes itu kan ada nomor soal gitu kan, ada nomor soal yang belum dikerjakan nanti warnanya masih putih gitu. Atau misalkan Bapak Ibu dan teman-teman masih ragu itu bisa ditandai ragu itu juga bisa. Nanti sebelum menyudahi tesnya itu bisa dicek lagi ya mana yang masih putih atau mana yang masih ragu-ragu menjawabnya. Tuh. Sebelum dinilai nanti ada apa namanya hitung mundur gitu ya. Jadi nanti kalau sudah bisa langsung klik tombol kerjakan. Nah itu ini contohnya ya ini sampai nomor satu ini berarti kalau biru udah dikerjakan yang sisanya berarti belum gitu ya. Nanti kalau sudah dikerjakan dia akan berubah warna gitu ya. Ini soal nomor satu. Ini nanti kalau misalkan udah dikerjakan akan berubah warna. Yang belum dikerjakan warnanya putih seperti ini ya. Nah audio listeningnya bisa diputar 2 kali jadi aman. Aman. Iya jangan di refresh ya saat audionya keputar. Gitu. Nanti berpengaruh. Nah ini ya nanti ada peringatan ya konfirmasi ujian. Mohon periksa kembali jawaban Anda. Pastikan semua sudah terjawab. Makanya itu saya tadi minta kalian, Bapak Ibu sekalian dan teman-teman untuk mengecek dulu apakah semuanya sudah terisi, benar-benar terisi yakin gitu ya. Bukan ragu-ragu atau bukan putihan gitu. Nih, berwarna merah kalau udah dikerjain. Ya, saya yakin gitu. Selamat, nanti udah selesai tesnya. Jadi telah selesai mengerjakan ujian tes TOEFL, skor akan ditampilkan di halaman beranda. Nanti skornya langsung muncul gitu ya. Terus nanti untuk tutorialnya gimana? Kalau saya masih bingung, tenang. Timnya UKLC ini, tim ini ya, tim yang hebat, tim yang prepare, well prepare sekali. Karena sudah ada video tutorialnya. Jadi nanti Bapak Ibu sekalian dan juga teman-teman akan dikirimin link video tutorial ada di YouTube video tutorialnya untuk mengerjakan soal ini. Jadi step by stepnya dijelasin di sana. Untuk linknya nanti akan dikirimkan di WhatsApp ya, di WhatsApp grup. Jadi nanti kalau Bapak Ibu lupa dengan penjelasan saya atau ada yang kurang jelas gitu ya, bisa dicek di link YouTube-nya atau mungkin nanti bisa ditanyakan di kolom obrolnya. Ini ada 7 pertanyaan masuk belum saya baca ya nanti ya Bapak Ibu kalau udah selesai menjelaskan semua baru saya baca di sesi Q&A nanti saya jawab. Oke. Nah, sebelum thank you saya jelaskan dulu ya terkait sertifikat. Tadi kan saya bahas sertifikat nih. Oh, sertifikatnya gimana? Mbak, tadi katanya ada sertifikat gitu. Oke, jadi untuk sertifikat itu kan Bapak Ibu dan teman-teman sekalian kan sudah tahu skornya nih, skornya muncul di beranda. Nah, kalau memang ingin mencetak, bukan mencetak ya, ingin mengambil sertifikat, bentuk sertifikat itu, kita menyediakan e-sertifikat. E-sertifikat untuk TOEFL Prediction ini bisa untuk mendaftar ASN, PNS, CPNS gitu ya, ataupun sekolah kedinasan atau keperluan administratif gitu ya. Nah, kita menyediakan e-sertifikat, ada logo UKLC-nya, ada juga QR code-nya. QR code-nya itu digunakan untuk memverifikasi keabsahan e-sertifikat dan itu kalau Bapak Ibu berkenan atau teman-teman sekalian pengen itu berbayar dan biayanya itu 50.000. Oke, sekarang saya buka sesi Q&A. Kita punya waktu sekitar 30 menit ya untuk Q&A. Saya akan bacakan dulu dari pertanyaan pertama. Oke, saya scroll dulu ke atas.
Apakah boleh nanti minta file PPT-nya? Insya Allah boleh. Insya Allah akan di-share ke grup ya. Nanti saya akan tanya Mas Fikri dulu terkait itu. Terus izin bertanya, Miss, kalau kameranya agak low quality nggak apa-apa? Em, nggak apa-apa sih kayaknya. Kan masih bisa terdeteksi bentuk manusia ya. Enggak, maksudnya slow kameranya kan masih bisa kelihatan gitu. Kadang kan kamera laptop itu kan ini ya, agak ngeblur gitu kan, nggak HD gitu kan ya. Nggak apa-apa kok. Yang penting masih masih jelas, oh ini manusia gitu. Ya, Nica ini. Oke, ada ya masnya itu Miss. Iya, kamera laptop itu emang kalau kita nggak pakai itu ya, nggak pakai apa webcam atau apa gitu, yang eksternal itu kan memang kameranya kan agak burik ya. Laptop saya juga gitu soalnya. Jadi ya nggak apa-apa. Gitu. Yang penting masih terdeteksi oh ini manusia yang lagi mengerjakan gitu, bukan makhluk lain gitu, nggak apa-apa. Apakah bisa untuk mencoba tes berulang? Kalau untuk TOEFL Prediction ini cuma ada satu kali kesempatan, mohon maaf. Nanti kalau misalkan mau tes lagi, insya Allah nanti kalau kita buka batch kedua ya, insya Allah. Buat Mbak Adelia Sofi. Mungkin ada pertanyaan lain? Monggo, waktunya juga masih panjang ya. Berapa skor minimal? Oke, untuk TOEFL itu ya, kalau TOEFL prediction-nya memang ini disamakan dengan TOEFL ITP, skor minimal TOEFL ITP itu skor minimal TOEFL ITP itu kalau nggak salah, saya nggak salah 340 ya. 340, terus skor maksimalnya itu TOEFL itu 660. 660. Jadi kalau dijawab semua, mohon maaf nih ya, kalau dijawab semua tapi jawabannya salah semua itu paling nggak dapat skor minimal yaitu 340 gitu. Kalau misalkan untuk daftar ASN, CPNS dan lain sebagainya, biasanya minimal mintanya itu adalah 500. Terus kalau misalkan untuk syarat lulus, biasanya ada kan ya sebelum skripsi itu di beberapa kampus itu mintanya ada sudah pernah tes TOEFL atau belum gitu. Itu biasanya skornya antara 450 atau 475. Kalau itu tergantung jurusan ya. Misalkan mbaknya jurusan apa gitu. Kalau biasanya bahasa Inggris tuh minimal kalau saya nggak salah itu adalah 450 atau 475. Tuh. Nah, ini 350 ya, betul, sekitar itu ya. 350 paling minimal ya itu kalau dijawab semua, walaupun salah semua pun juga skor minimalnya TOEFL itu memang 350, maksimalnya 660 seperti itu. Kalau ASN atau CPNS itu biasanya mintanya sekitar 500. Skripsi bisa dipakai. Hmm, kalau itu sepertinya tergantung kebijakan kampus masing-masing. Tuh, coba ditanya dulu ke kampusnya. Misal Miss Novi mau apa namanya mau dapat e-sertifikatnya bisa tanya ke kampus dulu. Misalkan tanya gini Pak atau Bu, saya ini sudah ikut TOEFL prediction, skor saya sekian gitu. Ini ada logo lembaganya juga, sertifikatnya dan sebagainya. Kira-kira bisa dipakai nggak untuk syarat skripsi atau syarat wisuda? Siapa tahu bisa gitu. Karena itu kan tergantung kebijakan kampus masing-masing, Miss Novi, seperti itu. Sertifikatnya berlaku untuk berapa lama? Kalau untuk TOEFL itu, sertifikatnya itu berlakunya 2 tahun. Untuk semuanya sebenarnya. Untuk semua. IELTS, TOEIC, TOEFL itu semuanya hanya berlaku selama 2 tahun. Udah paling mentok gitu. Makanya setiap 2 tahun sekali biasanya harusnya tes lagi. Karena apa? Kemampuan orang itu pasti berubah selama 2 tahun itu. Bisa makin meningkat. Atau kalau misalkan nggak dipakai, itu kayak oli ya. Kalau kayak oli yang sudah habis olinya gitu jadi nggak bisa maksudnya nggak menurun gitu kemampuannya. Maaf Miss, kamera laptop saya rusak, kalau pakai HP bisa bisa. Saya kemarin nyoba dulu ini tesnya ya, nyoba dulu tesnya itu saya pakai HP dan alhamdulillah lancar. Lancar banget, lancar banget. Soalnya laptop saya juga kameranya rusak kok. Kita senasib ya. Ada lagi yang mau ditanyakan Bapak Ibu, teman-teman sekalian? Ya, silakan untuk teman-teman yang masih ada pertanyaan bisa langsung ditanyakan ke kita.
kita masih ada waktu sekitar 10 sampai 15 menit lagi mungkin untuk teman-teman yang masih ada pertanyaan terkait teknis ataupun terkait tips and triknya bisa langsung ditanyakan ke kita, nanti kita bantu jawab. Monggo kalau ada yang mau tanya, daripada nanti malu bertanya bisa start di jalan. Takutnya nanti pas kalau nggak nanya terus pas mengerjakan bingung gitu. Apakah ada file soal atau latihan soal buat kita belajar? Mas Fikri, kira dari UKLC ada nggak latihan Saya soalnya? bantu jawab ya Iya. untuk Kak Adelia Sofi. Apakah ada soal atau latihan soal buat kita belajar? Untuk saat ini kita masih belum menyediakan paket soal tersebut. Tetapi di internet sudah banyak kok, misalkan ingin belajar latihan-latihan soal dulu, itu banyak. Mungkin bisa diketik latihan soal TOEFL prediction seperti itu. Oke, saya tambahin ya Mas Fikri ya. Buat Mbak Dilia Sofi, kalau saya itu ini Mbak, saya punya aplikasi di HP untuk aplikasi namanya TOEFL Practice. Biasanya saya latihan di situ. Gitu. Mungkin nanti bisa persiapan pakai aplikasi atau di internet juga alhamdulillah banyak sekali ya sekarang apa namanya soal-soal TOEFL itu. Selain di internet di YouTube itu juga banyak. Saya sering belajar lewat YouTube juga. Mohon maaf Teman-teman, kalau UKLC ini belum nah, ada ya. kalau masih ada pertanyaan, silakan, masih ada waktunya. Next time kita bikin ya Mas Fikri ya. Ya, nantinya di jam kedua akan kita siapkan mungkin soal-soal atau latihan soal yang untuk dicoba oleh teman-teman belum kerjakan, seperti itu. Ya. Nantinya di batch kedua mungkin akan kita buat seperti itu. Terima kasih untuk Betul. Mbak Delia Selvi untuk masukannya mungkin ya. Ada lagi yang lain pertanyaan silakan. Monggo kalau masih ada pertanyaan boleh. Masih ada 10 menit lagi Mas Fikri ya. Ya, kita masih ada 10 menit lagi. Mungkin ada pertanyaan itu dari Kak Jimmy. Oh ini, CK. apakah bisa diberikan contoh soal listening part A, part B, sama part C? Sebentar. Nggak apa, saya share aja ya. Tapi sebentar Mas ya. Mas Jimmy, sebentar ya. Tolong saya diberi waktu dulu, sebentar saja. Ya, sembari ketika mencari contoh soalnya, mungkin yang lainnya ada pertanyaan bisa Iya, langsung bertanyakan ke silakan kalau kita ada yang bertanya. terkait tips and triknya. Untuk yang sudah melakukan check out sertifikat, nantinya yang sertifikatnya akan dikirimkan via email. Jadi pastikan email yang dipakai untuk mendaftar kemarin itu benar, baik secara tulisan, pengejaan, ataupun yang lainnya. Nanti akan kita kirimkan via email untuk sertifikatnya. Untuk dari durasi dari check out sampai ke penerbitan sertifikat, kita masih memerlukan waktu sekitar 1 minggu untuk memproses sertifikatnya. Kemudian nanti kita kirimkan via email seperti itu. Baik, Kak Nabila, terima kasih pertanyaannya. Yang lainnya mungkin silakan. Sebentar ya. Gimana teman-teman yang lain ada pertanyaan atau tidak? Kita masih ada waktu sekitar 5 menit terkait teknis ataupun tips and triknya. Untuk contoh soal nanti masih dicarikan oleh Musbika, nanti akan kita siap contoh soal. Ada lagi yang lainnya? Monggo silakan teman-teman.
Oh ya, jika nantinya di saat tengah-tengah berjalannya tes ada kendala, bisa langsung menghubungi kita di kontak person yang ada di grupnya, bisa ke nomor yang belakangnya 2490 atau 7290. Dua-duanya bisa dihubungi, nanti akan kita bantu problem solvingnya melalui personal chat seperti itu. Jadi misalkan nanti ada kendala di tempat pekerjaan, bisa langsung hubungi kita, nanti akan kita bantu problem solvingnya seperti itu. Eh, ini Mas Fikri izin menjawab pertanyaan dari Mas Jimmy ya. Ya, Miss, silakan ya. Oke, ini Silakan. contoh soal yang part A listening ya. Soalnya seperti itu, dan yang bisa kita dengarkan adalah seperti ini. Now let's begin with the first conversation. Number 1. Hi, have you seen Mark Thompson around here? Mark Thompson? I think you might be mistaken. I haven't seen anyone by that name in this neighborhood. Oke, jadi kalau yang untuk part A itu biasanya ada dialog seperti ini, ada conversation, ada woman and man seperti ini tadi. Nah, kita fokusnya ke pembicara kedua yaitu ke si man-nya. Itu baru nanti akan ada pertanyaan seperti ini. What does the man imply about Mark Thompson? Nah, what does the man imply about Mark Thompson gitu. Nah, jadi nanti baru kita bisa menjawab yang A, B, C atau D. Ini untuk contoh yang part A. Nah, untuk yang part B itu contohnya seperti ini. Sebentar ya. Saya cari dulu. Ini part B. 3. Now let's begin part B with the first conversation. Question 31 to 33. Nah, jadi kalau yang di part B itu nanti ada instruction bahwa satu conversation atau satu monolog itu untuk beberapa pertanyaan. Nah, kalau di sini itu untuk 3 pertanyaan, itu nomor 31 sampai nomor 33. Listen to the following conversation. Nah, jadi kita nanti mendengarkan conversation-nya. Kalau saya sih untuk tips dan triknya, kalau saya sendiri it's okay itu note taking ya. Note taking dikit-dikit aja nggak apa-apa untuk menjawab soal nomor 31 sampai 33. Hey Mark, I'm thinking about applying for an internship with the marketing team. That sounds like a fantastic opportunity, Emily. What sparked your interest in marketing? Well, I've always enjoyed creating content and analyzing trends on social media. I think it could be a good fit. That's impressive. Have you considered taking any marketing courses to enhance your skills? Not really, but I've been reading books and online articles about marketing strategies. I've also attended a couple of webinars to stay updated. That's a proactive approach. You know, it might be worth looking into some courses. They could provide you with a solid foundation and make your application stand out. You think so? I've been hesitant about formal education, but if it improves my chances, I'll definitely consider it. Absolutely. And don't forget to highlight your practical skills and experiences during the application process. It could give you an edge. Thanks for the advice, Mark. I'll look into those courses and focus on. Nanti kalau Learn languages conversation-nya faster sudah with selesai, itu nanti Hi, baru ada speaker yang I'm akan Emma. bertanya gitu. Your personal AI. Misalkan nomor 31 gitu ya, pertanyaan nomor 31. Number 33.
What does Mark suggest Emily should Nah, jadi consider ada doing? pertanyaan. Jadi pertanyaannya dulu baru kita bisa jawab. Dan pertanyaan itu dibacakan sama siapa namanya ya, tes ini ya, yang tukang ngetesnya gitu. Maksudnya dari pihak audionya gitu. Oke, yang berikutnya itu part C. Bentar saya cari dulu part C-nya. Ini part C. Now read along with the directions for part C in your textbook as they are read to you on the tape. Oh, berarti bener ya. Tadi kan saya kebalik ya. Kalau part B itu dia conversation, tapi satu conversation yang panjang untuk beberapa nomor. Tapi kalau yang part C ini monolog. There are a number of questions. Select the one that matches the letter thrill seekers and paleontology enthusiasts. Nah, ini dia monolog. Get ready for a roarsome adventure back in time to see amazing dinosaurs. First, we'll visit the dinosaur hall with giant models of these cool. Seperti itu. Bagaimana Mas Jimmy? Kurang lebih seperti itu ya. Untuk contoh soalnya. Mungkin sudah ada gambaran gitu. Untuk Mbak Erna, izin bertanya apabila skor kurang dari skor minimal, apakah tetap mendapatkan sertifikat? Skor minimalnya TOEFL itu asalkan dijawab semua, walaupun ini untuk TOEFL ITP ya, sorry Pak, ITP ya, walaupun dijawab semua gitu, walaupun salah semua itu ada skor minimal yaitu 350 gitu. Itu paling minimalnya masih gitu. Jadi skor TOEFL tuh nggak ada skor 0. Beda sama TOEIC. Kalau TOEIC itu skornya 0 sampai 900 gitu. 990 ya. Saya Mas Fikri ini bisa membantu, ini nggak sertifikatnya? ya, membantu menjawab ya Kak ya. Ya. Untuk pertanyaannya Kak Erna, izin bertanya apabila skor kurang dari skor minimal, apakah tetap mendapatkan sertifikat? Jadi seperti yang dijelaskan oleh Miss tadi, untuk skor minimumnya adalah 350. Dan apabila skornya 350 nih, karena banyak yang salah dan lain-lain, akhirnya tidak bisa lebih daripada 350. Kalau misalkan kakaknya tetap order dengan skor minimal tersebut, kami tidak mempermasalahkan hal tersebut. Tetapi akan lebih baik jika mengerjakannya dengan sungguh-sungguh dan bisa mendapatkan skor yang lebih bagus lagi. Jadinya kan tidak sia-sia untuk melakukan pembelian sertifikatnya seperti itu. Karena kan skornya juga bakalan tinggi ketika dibuat sertifikat seperti itu, Kak. Gimana Kak Erna? Apakah sudah jelas? Ya, silakan Musika. Oke, baik. Tadi Mas Jimmy belum balas lagi ya? Oke. Baik, Kak, terima kasih. Oke, sama-sama. Ini masih ada pertanyaan lain tidak ya? Iya, kalau misalkan mau nyoba-nyoba untuk listening itu listeningnya banyak sekali di YouTube ya. Bisa nanti dibuka YouTube-nya untuk belajar listening TOEFL persiapan gitu, untuk persiapan gitu ya. Terus kalau misalkan reading sama structure written expression-nya gimana? Bisa download aplikasi TOEFL Practice atau mau coba langsung di web, di Google itu banyak sekali. Gitu. Oke, mungkin sudah Mas Fikri? Atau kita tutup aja karena mungkin sudah tidak ada yang bertanya, sudah cukup jelas semua. Ya, gimana teman-teman? Apakah ada pertanyaan lagi? Kita mungkin buka satu pertanyaan lagi. Jika tidak ada, akan kita tutup. Bagaimana? Masih adakah yang ingin bertanya? Silakan. Satu pertanyaan lagi, satu pertanyaan terakhir. Oke, mungkin saya rasa sudah cukup jelas untuk semuanya ya, untuk teman-teman semuanya. Dan apabila nantinya ada kendala ketika pengerjaan tes, kami sampaikan ulang, bisa menghubungi nomor admin yang ada di grup WhatsApp, yang belakangnya 2490 atau 7290, seperti itu. Bisa langsung menghubungi nomor admin yang ada di grup WhatsApp jika ada kendala terkait pengerjaan TOEFL-nya. Asalkan tidak tanya kunci jawaban aja sih. Pasti semuanya akan kita jawab. Oke? Gimana? Sudah cukup ya? Oke, Ya, saya kembalikan ke Miss Vika untuk menutup webinar ya, kita baik. pada sore hari ini. Ya, terima kasih Mas Fikri. Terima kasih juga teman-teman semuanya partisipan, Bapak Ibu sekalian juga terima kasih. Semoga webinar kali ini bermanfaat buat kita semua.
bermanfaat buat Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, bisa menjadi gambaran untuk nanti tesnya seperti apa, persiapan dan lain sebagainya. Terus semangat juga ya menghadapi tes TOEFL-nya, walaupun cuma TOEFL Prediction, tapi kan ini bisa juga nanti untuk sertifikat dan juga mungkin nanti bisa membantu Bapak Ibu untuk daftar PNS, ASN, atau mungkin daftar untuk keperluan akademik atau profesional yang lainnya pasti sangat berguna. Jadi siapkan diri dengan baik, karena kapan lagi ya kesempatan seperti ini ya, dapat tes gratis gitu ya, TOEFL Prediction, dan nanti juga bisa bisa ngambil e-certificate. Walaupun dengan berbayar nggak apa-apa, karena kan berlogo resmi UKLC dan juga ada QR code-nya untuk validasi keabsahan sertifikatnya gitu. Jadi silakan dipersiapkan dengan baik ya, semangat Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Semoga nanti skornya bagus, ujiannya juga lancar, nggak ada kendala apapun gitu. Kalau ada kendala nanti bisa langsung WA ke admin pusat bahasa. Sekian dari saya, terima kasih banyak atas perhatiannya. Oke, sama-sama Mas Jimmy, sama-sama juga buat teman-teman sekalian semuanya yang sudah bertanya, sudah aktif dalam webinar ini, sudah hadir, semuanya terima kasih juga buat Mas Fikri dan juga tim UKLC lainnya yang sudah mempersiapkan TOEFL Prediction ini dengan sangat baik gitu. Oke, terima kasih juga saya akhiri untuk perjumpaan kita di webinar kali ini, nanti kita ketemu lagi ya kalau ada batch kedua gitu ya. Oke, terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf sebesar-besarnya apabila ada kesalahan selama penjelasan tadi. Terima kasih teman-teman. Bye. See you.